3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayu Gustina. Saya Donita Lepiasana. Saya Ismi Rizka Dinda. Saya M. Adrian Sultan Pangestu. Saya Muhammad Asbiullah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai induksi elektromagnetik. Yaitu tentang hukum Faraday. Lanjut. 1. Hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya. Bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Oke. Lanjut yuk. Bunyi hukum Faraday. Michael Faraday menyimpulkannya dengan dua pernyataan seperti berikut ini yang juga sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday 1 dan hukum induksi elektromagnetik Faraday 2. Hukum Faraday 1. Setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday 2. Tegangan gerak gaya listrik induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Oke, lanjut Donita. Ground fault interrupter atau GFI. Eksperimen Faraday. Saat saklar kumparan primer ditutup atau dibuka, galvanometer pada rangkaian sekunder menyimpang sesat. Kedua kumparan tidak terhubung secara langsung. Faraday menyimpulkan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Eksperimen yang mirip dengan eksperimen Faraday, magnet bergerak mendekati konduktor diam, jarum ammeter bergerak induksi. Konduktor bergerak dalam medan magnet diam, dihasilkan arus listrik. Lanjut. Suatu magnet batang digerakkan ke arah kumparan kawat yang terhubung ke ammeter, harus induksi dihasilkan makin cepat gerakan magnet, makin besar arus induksi dihasilkan. Harus berhenti mengalir bila magnet diam terhadap kumparan. Lanjut yang lain. Flux magnet. Bila garis medan magnet menembus suatu permukaan datar seluas A, maka dapat didefinisikan suatu besaran yang disebut flux magnet yang menyatakan jumlah garis gaya yang menembus permukaan tersebut. Bila permukaan berotasi di sekitar garis gaya, maka flux magnet tidak berubah. Flux berubah bila luas permukaan berubah. Flux berubah bila kemiringan permukaan terhadap garis medan berubah. Makin besar sudut, makin sedikit flux. Dan tidak ada flux yang menembus permukaan bila arah permukaan tegak lurus garis medan. Flux sama dengan BA cos theta, di mana theta adalah sudut antara B dan A. Secara umum, untuk bentuk permukaan sebarang berlaku.
langsung ke kompor ya. Nah, iya. Contoh soal. Langsung ke kompor. Kompor ya gue. Oke, lanjut Asbi. Kompor induksi. Kompor induksi adalah panas dalam logam yang terkena induk medan magnet. Hal ini disebabkan karena pada logam timbul eddy current yang arahnya melingkar melingkupi medan magnet yang menembus logam hingga menyebabkan panas pada logam. Rido 1 2008. Penerapan pemanas induksi pada kompor induksi dibuat dengan menggunakan induksi elektromagnetik, di mana teknik pemanasannya menggunakan bahan pengantar listrik. Prinsip dasar dari pemanas induksi bahwa arus bolak-balik yang mengalir melalui suatu rangkaian mempengaruhi gerakan magnet. Rangkaian sekunder didekatkan Zulkarnain 2008. AC from sumber AC diserahkan oleh rangkaian penyiara untuk memperoleh sumber AC yang akan menjadi sumber arus DC pada rangkaian inverter frekuensi tinggi. Rangkaian inverter ini mengatur arus ke kumparan pemanas sehingga akan terbentuk medan magnet. Jika suatu benda konduktor diletakkan di atas medan magnet tersebut, maka akan muncul induksi tegangan dan terbentuk arus pusar eddy current. Hal ini disebabkan karena pada logam timbul arus pusar yang arahnya melingkar melingkupi medan magnet. Terjadinya arus pusar akibat dari induksi magnetnya menimbulkan flux magnetik yang menembus logam sehingga menyebabkan panas pada logam. Sebuah sumber listrik digunakan untuk menggerakkan sebuah arus bolak-balik atau yang biasa disebut sebagai arus AC yang besar melalui sebuah kumparan induksi. Kumparan induksi ini dikenal sebagai kumparan kerja. Aliran arus yang melalui kumparan ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan cepat berubah. Dalam kumparan kerja, benda kerja yang akan dipanaskan ditempatkan dalam medan magnet ini dengan arus AC yang sangat kuat. Ketika beban masuk dalam kumparan kerja yang dialiri oleh arus AC, maka nilai arus yang mengalir akan mengikuti besarannya sesuai dengan nilai beban yang masuk. Pada dasarnya cara kerja dari pemanas induksi hampir sama dengan transformator. Lanjutlah Ismi. Lanjut. Dah. Ismi. Penerapan pemanas induksi pada sistem dibuat dengan menggunakan induksi elektromagnetik, di mana teknik pemanasannya menggunakan bahan penghantar listrik. Prinsip dasar dari pemanasan induksi bahwa arus bolak-balik yang mengalir melalui suatu rangkaian mempengaruhi gerakan magnet rangkaian sekunder di dekatnya. Rugi panas yang terjadi menjadi masalah utama dari sistem tersebut, sehingga rugi panas ini diupaya untuk diminimalkan. Rugi panas yang terjadi pada proses induksi elektromagnetik ini dapat dimanfaatkan sebagai energi panas dalam sistem pemanasan listrik, sehingga akan diperoleh efisiensi energi yang tinggi dari kompor induksi. Lanjut. Gambar 2.4a merupakan bentuk sederhana dari transformator di mana arus sekunder menyesuaikan arus primer. Pada lilitan primer dan sekunder dapat rugi-rugi yang disebabkan hambatan lilitan dan koefisien sebesar 1. Dengan asumsi arus bocor magnet diabaikan. Gambar 2.4b ketika gulungan sekunder hanya 1 lilitan dan rangkaian terhubung singkat akan terjadi rugi-rugi panas yang substitusinya karena kenaikan arus pada beban atau arus sekunder. Dengan melakukan perubahan pada rangkaian pemanasan induksi pada rangkaian inverter, termasuk rangkaian resonansinya dan penambahan rangkaian pengatur keluasan panas. Diperoleh rangkaian penaskaran lebih dingin dengan besar panas yang dihasilkan pada keadaan yang sama. Dengan adanya rangkaian pengatur keluaran panas dapat diatur energi panas yang maksimal sehingga efisiensi lebih tinggi. Lanjut. Penerapan pemanasan induksi pada sistem dibuat dengan menggunakan induksi elektromagnetik,
di mana teknik pemanasannya menggunakan bahan penghantar listrik. Prinsip dasar dari pemanasan induksi bahwa arus bolak-balik yang mengalir melalui suatu rangkaian mempengaruhi gerakan magnet rangkaian sekunder di dekatnya. Rugi panas yang terjadi menjadi masalah utama dari sistem tersebut, sehingga rugi panas ini diupayakan untuk diminimalkan. Rugi panas yang terjadi pada proses induksi elektromagnetik ini dapat dimanfaatkan sebagai energi panas dalam sistem pemanasan listrik, sehingga akan diperoleh efisiensi energi yang tinggi dari kompor induksi. Nah, langsung ke gitar. Ada yang belum baca terakhir, tidak? aku atau Ayu, Ayu. Ayu, ya Ayu. Gitar listrik. Oke. Gitar listrik Fender Stratocaster. 3 grup, frekuensi rendah, sedang, dan tinggi, dengan 6 elektrik up. Saklar untuk memilih grup mana yang mau dikirimkan ke amplifier dan loudspeaker. Senar. Oh. Waktunya habis ya? Tidak, lanjutlah. Senar yang dipetik akan bergetar sehingga mengubah medan magnet dalam kumparan. Akibatnya timbul tegangan induksi yang kemudian diperkuat oleh amplifier dan diteruskan ke loudspeaker. Ya, selesai. Nah, Nah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Assalamualaikum ini weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini weh. Iya. Kayak gini